Bapak, Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sayangi, kami cintai, berjuanglah kita, hidup hanya sebentar. Dan dunia juga sebentar lagi tersisa hidupnya. Sebentar lagi akan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, taqabbalallahu salatal maghrib jama'atan minna jami'an. Mudah-mudahan Allah menerima amal salat jamaah maghrib kita tadi. Amin. Dan juga salat sunat kita, zikir kita dan doa kita diijabah oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita puji Allah dan senantiasa bersyukur hanya kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Selanjutnya kita mengucapkan salawat dan salam untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan flyer yang telah disebarkan, tema dan judul kita pada malam hari ini, sekeluarga masuk surga dah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun saat ini mungkin masih kita dapati ada di antara anggota keluarga kita yang agak mada-mada tanggung, anak-anak yang masih jauh dari masjid, muslimah-muslimah dari keluarga kita yang masih belum disiplin menutup dan menjaga aurat, masih ada di antara suami atau istri kita yang belum benar-benar mau menjalankan perintah Allah. Nah, sekarang kajian kita sekeluarga masuk surga. Sebelumnya kami bacakan terlebih dahulu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Kullu, seluruh, ummati, umatku, yadkhuluna jannah, pasti akan masuk ke dalam surga. Sampai di sini sudah gembira kita mendengarnya ya. Seluruh umatku pasti masuk ke dalam surga. Kalau kita stop pengajian kita sampai di sini saja, saya langsung minta izin pulang. Sudah senyum-senyum Bapak Ibu pulang ke rumah. Pengajian ketik pada kami. Isinya adalah seluruh umat Nabi pasti masuk surga. Tamat sepengajian ini. Tidak perlu lagi kita membahas yang lain. Asal umat Nabi, orang Islam pasti masuk surga. Dah selesai. Ya Pak ya? Cukup pengajian kita sampai di sini. Sayangnya hadis ini bersambung. Baru koma tadi baru. Sambungannya adalah illa man haba. Di riwayat yang lain illa may ya'bah. Kecuali yang tak mau masuk surga. Kila di riwayat yang lain qalu, ada yang bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa umatmu yang tak mau masuk surga ya Rasul? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Man, siapa saja umatku, ata'ani, dia mengikuti ajaranku, dia mematuhi perintah dan meninggalkan larangan,
dakhala jannah. Itulah umatku yang pasti masuk surga. Wa man asani, tetapi siapa saja yang tidak mengindahkan ajaranku, siapa saja yang mendurhakai, diperintah dia tidak mau, dilarang malah dia buat, dari kalangan umatku, faqad aba, maka sungguh yang tak mau masuk surga itu dia, itu orangnya. Nah, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, tiap orang di penjara hari ini, kalau ada yang muslim ya, tanyakan pada mereka, apakah dia mau masuk surga? Pasti anggungkannya kuat dan mantap. Tanyakan pada orang-orang penjara yang muslimnya, mau nggak dia menjadi ahli neraka? Pasti dia menggeleng dan menolak menjadi ahli neraka. Tetapi sayang ya, kalau secara fitrah seluruh umat Nabi, bahkan seluruh manusia lah ini, ditanyakan mau masuk surga apa neraka, pastilah jawabannya surga. Namun apa kata Nabi Muhammad SAW? Perbandingan umatku yang akan masuk ke dalam surga dibandingkan dengan yang akan masuk ke dalam neraka adalah setiap kelipatan 100 orang umatku, setiap kelipatan 100 orang, hanya satu yang masuk ke dalam surga. 99-nya mereka tidak masuk ke dalam surga. Padahal seperti yang saya katakan tadi, kalau tiap orang ditanya mau masuk surga enggak, pasti jawabannya mau. Mau ke neraka tidak, pasti gelengnya kuat, tidak. Namun yang menentukan kejujuran kata-kata itu adalah sikap apa dalam hidup yang dia pilih. Apakah dia memilih sikap hidup tunduk, patuh, dia terima ajaran Nabi dan dia ikuti ajaran Nabi, atau dia lebih tunduk patuh kepada nafsunya, dia lebih mendengarkan rayuan setannya, dan dia meninggalkan perintah, dan dia mengerjakan larangan. Bila begitu keadaan orang ini, itulah yang menentukannya untuk ke neraka. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Orang-orang yang melampaui batas dalam hidupnya di dunia, orang-orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya, maka dialah ahli neraka jahim, tempat tinggalnya. Adapun fa'amma faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun umat Nabi Muhammad yang semasa hidupnya di dunia dia kendalikan nafsunya, dia jinakkan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, itulah dia penduduk surga. Jadi umat Nabi ternyata yang akan ke surga dengan ke neraka itu sudah jelas orangnya. Setiap kita Bapak Ibu bisa menentukan diri masing-masing. Hari ini mau ke surga atau tidak, kita menentukan hari ini. Oh, bukan takdir itu Buya. Iya, memang takdir. Bapak mau masuk surga, masuk neraka, itu memang takdir. Tetapi takdir itu kita yang menentukan, kita yang memilih. Awas ya, kami perlu mengingat-ingatkan kepada Bapak Ibu, beda antara qada dengan qadar. Qadar itu di situ diambil kalimat takdir. Kalau qada yaitu kehendak sepihak dari Allah. Dan kita harus terima. Allah ciptakan kita terlahir ke muka bumi dengan jenis kelamin lelaki. Itu namanya qada. Kita hanya wajib terima. Dan Allah tak akan tanya nanti kita di hari kiamat,
kenapa kamu dulu di dunia berjenis kelamin lelaki? Allah takkan tanya. Kamu dulu di dunia hidung pesek, kulit hitam, badan pendek. Kenapa? Allah takkan tanya. Lalu Allah hisab pula di situ. Padahal itu kehendak sepihak dari Allah. Tugas kita hanya menerima, mengimani dan menerima, ikhlas dan ridho. Itu Pak, itu qada. Tapi kalau qadar, di situ ada nanti pecahan kata daripada itu, ada nanti namanya takdir. Kalau qadar, ada qadar baik, ada qadar buruk. Nah, qadar ini atau nanti disebut dengan takdir, yang menentukan adalah kita. Kehendak Allah memasukkan kita ke neraka. Kehendak Allah memasukkan kita ke surga. Tapi ingat, kehendak Allah itu adalah setelah melihat kehendak kita. Saya ulangi Pak. Kehendak Allah memasukkan kita ke surga. Kehendak Allah memasukkan kita ke neraka. Tapi kehendak Allah itu setelah Allah melihat kehendak kita. Ayatnya apa? Wa ma tasyaa'un illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Ketika kamu sudah berkehendak untuk melakukan sesuatu, Allah juga berkehendak untuk sesuatu itu. Kita mau masuk neraka, jalan neraka sudah Allah ciptakan, neraka sudah Allah siapkan. Maka Allah biarkan setan menyesatkan kita. Allah biarkan nafsu mengendalikan kita. Karena kita menginginkan neraka. Tapi kalau kita menginginkan surga, maka Allah tolong. Surga Allah sudah ciptakan, jalan ke surga sudah Allah tunjukkan, dan Allah tolong kita untuk mendapatkan jalan surga. Allah datangkan ulama, memberikan pengajian. Macam sekarang, Bapak Ibu, di waktu yang sama sekarang ini, banyak apa tidak orang yang sudah dengar ada pengumuman, sudah menyebar berita, tapi dia dengan sengaja memilih untuk nggak ikut dengan pengajian. Banyak tidak? Itu pilihannya sendiri loh. Bahkan ada orang yang antipati dengan pengajian, alergi dengan pengajian, tak suka dengan majelis ilmu. Dia lebih suka mau tauta di lapau. Dia lebih suka main dadu. Dia lebih suka main remi. Dia lebih suka minum-minum. Dia lebih suka bersantai-santai, bermain-main, bersenda gurau. Dan dia tidak mau mendengarkan pengajian. Dia yang memilih, maka akibatnya dia dalam kejahilan. Banyak yang dia tak tahu. Banyak perintah-perintah agama yang dia tak tahu. Banyak larangan-larangan agama yang dia tak tahu. Banyak apa-apa yang besar pahalanya dia tak tahu. Akhirnya hidupnya berada di atas jalan yang salah. Itu pilihan dia. Suatu keluarga, Nabi berkata kepada kepada seorang lelaki, hak seorang anak dari ayahnya adalah satu, hendaklah sang ayah memilih calon ibu yang beriman bertakwa. Rasulullah sudah mengatakan hak seorang anak dari ayahnya adalah pilih dulu calon ibu yang beriman bertakwa. Dari rahimnya kita titipkan calon anak ini. Wanita yang beriman bertakwa, penuh dengan zikir, rajin sujud, banyak berdoa, rajin baca Quran, dan seterusnya. Lahir anak, dia didik, dia kasuh anak yang baik, anak yang bertakwa, anak beriman kepada Allah. Ini hak seorang anak. Bagaimana dengan bapak-bapak sekarang? Calon-calon bapak sekarang, dia lebih pilih bininya yang cantik, yang pendidikannya S1, S2, S3, yang sama pekerjaan dengannya, yang keluarganya keluarga baik-baik. Masalah apakah calon istrinya itu orang bertakwa, orang beriman atau tidak, dia tidak mau peduli. Pokoknya wanita ini cantik, suka di hatinya,
dan wanita ini juga mau sama dia, dilamar orang tuanya mau menerima, maka selesai sudah. Ini rezekiku. Sementara akhlaknya berantakan, agamanya jauh lemah, dan dia memang wanita, maaf ya, wanita yang sudah bergonta-ganti pindah ke tangan lelaki satu ke lelaki yang lain. Maka dilamarnya jadi ibu anaknya, ya. Lahirlah anak. Anak ini tak terdidik. Anak ini menjadi anak durhaka. Anak ini jadi anak maksiat. Tak kenal Allah. Jauh dari ibadah dan sebagainya. Akibatnya, setelah dia tua, istrinya tua, anak-anaknya jadi besar. Anak yang durhaka. Tak pandai berbakti pada orang tua. Jauh dari masjid. Anak yang suka maksiat dan sebagainya. Itu takdir, Pak. Takdir. Kenapa? Dari awal kita ini milih wanita sembarangan. Takdirnya apa? Rasakan. Jadi takdir itu adalah hasil akhir dari sebuah pilihan kita. Kita ke surga apa tidak nanti? Tergantung hari ini apa yang kita pilih jalannya. Jalan Islam, jalan sunnah Nabi, jalan taat beragama, maka pasti kita masuk surga. Tapi yang kalau kita pilih adalah nafsu, jalan yang sesuai dengan selera hawa nafsu, jalan setan, maka takdirnya nanti adalah kita masuk neraka. Makanya Nabi berkata kepada para sahabat, saudara-saudara, setiap kalian pada hari ini sudah ada namanya di dalam surga. Dan sudah ada nama kita dalam surga hari ini. Nama bapak, bahkan nama anak-anak kita, nama cucu cicit kita ke depan, sudah ada namanya dalam surga. Sudah dibuatkan atas nama dia satu istana yang maha mewah dan maha megah besar atas nama tiap-tiap kita. Jadi alun kita masuk surga lai, namo dan tampai tinggawa ala dibuatkan dalam sarugo. Tapi setiap kalian hari ini, kata Rasulullah, namanya juga sudah ada di dalam neraka Jahannam. Sudah ada kotak pintu penjara di dalamnya. Tertulis di depannya bahwa ini akan dihuni oleh fulan. Ini akan dihuni oleh fulan. Setiap kita yang ada sekarang ini sudah ada nama kita dalam neraka, Pak. Tempat tinggal kita juga sudah disiapkan di dalam neraka. Maka yang mana yang akan kita tempati? Takdir baik kita ada dalam surga. Nama kita dan tempat tinggal sudah disiapin. Takdir buruk kita ada di dalam neraka. Sudah ada nama kita dan penjaranya juga sudah dituliskan nama kita. Sekarang kita yang pilih di dunia. Jalan mana di dunia yang akan kita tempuh? Wa ma tasya'una illa ayasha Allah Rabbul Alamin. Kalau kamu mau surga, Allah sudah siapkan surga. Allah juga mau kamu masuk surga. Kalau kamu mau neraka, Allah sudah siapkan jalan neraka dan Allah sudah siapkan neraka. Silakan tempuh yang mana yang mau ditempuh. Jadi kalau takdir nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sholat? Itu Allah tanya aja. Kenapa kamu tidak puasa? Allah tanya. Kalau kenapa kamu laki-laki? Kenapa kamu orang Indonesia itu qadha? Allah tak tanya. Cuma kenapa kita mau sholat, tidak mau sholat? Kenapa kita tak mau berzakat? Kenapa kita tak mau pakai jilbab? Kenapa kita masih mau makan riba? Kenapa kamu bunuh diri? Allah tanya, karena itu pilihan kita. Ya, karena itu pilihan kita. Jadi, Bapak Ibu, mau enggak sekeluarga masuk surga? Pasti jawabannya mau. Amin kan siapa Bapak Ibu? Amin. Itu tandanya semua kita normal. Kalau ada yang ditanya Bapak Ibu mau tidak masuk surga, Mang Jeliang enggak normal, bro. Yang normal dia mengangguk dan dia berharap kalau dia sekeluarga. Cuma masalahnya maaf di akhir zaman ini mau masuk surga sekeluarga, anaknya disekolahkan di sekolah jahiliyah. Mulai dari TK sampai kepada SD, nanti tingkat SMP, tingkat SMA, sekolahnya sekolah yang jauh dari bau agama. Apalagi sekolah-sekolah umum sekarang ini belajarnya udah sampai sore. Udah sampai sore. Sejak COVID ini daring malah. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, anak dari tak kenal agama, tak tahu seluk-beluk agama, tak mengerti Allah,
tak tahu Rasulullah, dan tidak tahu hukum-hukum agama, apa halal, apa haram, mana isi ayat, mana isi Al-Quran, mana isi hadis. Anak jadi tak tahu. Akhirnya anak jauh dari agama. Wahai bapak ibu, bagaimana akan berharap akan sekeluarga masuk surga? Bagaimana berharap? Kalau berharap sekeluarga masuk surga, dari dunia ditempuh dulu jalannya. Bertekad suami istri, dek, kalau anak kita udah besar, kita masukkan ke sekolah Al-Quran ya. Setuju bang. Ya, setuju. Semangat, sepakat. Begitu pak. Nanti anaknya mengalami kelemahan, gangguan dalam belajar agama. Dia semangatkan anaknya. Anakku, kau harus semangat, harus istiqomah. Kami orang tua mau mendukungmu nak. Kami orang tua mau mendoakan. Kami akan habis-habisan mencari rezeki agar engkau tetap bisa sekolah di sekolah agama. Jadi begitu, kuatkan hati suami istri, anaknya. Memang manangi macam anak-anak makan di pesantren, makannya sakit, sambalnya, lawaknya sakit. Hitam celik sampai lalunya kasut tipis satipi lapia. Ya, pakai pinjang lu tuh. Ya. Kemudian bau pakaiannya karena jarang dicuci dan sebagainya. Banyak anak pesantren itu akrab dengan gata-gata. Akrab dengan bakada. Ibu tiwa tu. Dalam rangka mendidik anak ini agar menjadi anak surga, sayang ke anak, bapa tanihan. Sayang ke bini, batingga-tinggakan. Iya. Baik, sayang ke anak, apa tangikan? Masukkan dia ke pesantren. Nangis dia. Nih maaf ini, sebagian orang tua terserah pada anak dia maunya kemana. Salah gadang itu bapak ibu. Terserah ke anak lah. Nggak boleh dipasu-pasu tu. Nggak niunya ke pesantren, mangalu dipasu ke pesantren. Nggak itu banyak kecil orang tua gini. Kami serahkan saja kepada anak kami. Dia mau kemana, mau ke umum ikut kawan-kawannya, terserah dia lah. Mau ke... Salah, kita bapaknya, kita ibunya, kita yang menentukan. Otaknya belum tumbuh besar, dia belum tahu mana yang baik, mana yang tidak untuk masa depannya. Kita yang menentukan. Sebelum akil balik, sebelum umur 15 tahun, kita yang memutuskan segala-galanya. Dan si anak wajib mengikut. Jangan sampai orang tua yang diatur dia anak. Ambo nak ni di sekolah di pesantren lo, ambo ikut juga kawan ambo, banyak di sempianu, banyak di anu. Akhirnya diikuti. Lalu anak jadi merokok, anak jadi benci solat, anak menjadi narkobais, anak menjadi jahat, menjadi preman, bakalai. Baru bertanya ke buya, baru bertanya ke ustaz, solusinya lah talai. Kan gitu jadinya. Anaklah kadang, anaklah mengeringkang lah talai. Tapi kalau sekadang-kadang kau anak, sekadang-kadang kau orang gaib ni memutuskan nak, kamu nanti sekolah di sekolah tahfiz Quran SD tahfiz. Selesai SD tahfiz, kamu nanti nak masuk pesantren anu. Dari jauh-jauh hari dikasih tahu dulu. Jangan tanya pendapatnya. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan Allah Subhanahu taala mengajarkan kepada setiap ayah bunda, anak sebelum umur 15 tahun, laki-laki harus diatur sepenuhnya oleh orang tuanya. Sekali lagi, jangan tanya pendapat anak nanti kamu tamat SD mau sekolah kemana nak. Salah. Menangih anak tu menangih lah. Kau pulang ang nak mau sekolah pesantren lain, ndak ada tampai ang di rumah do. Bilik kamar wang dan kunci ang ndak ada tampai di rumah do. Sekolah di pesantren. Oh nak niat sekolah ang, pai ang ndak anak dan ledo. Begitu pak, you harus tegas, harus tegas. Akhirnya si anak tahu ndak ada main-main, ndak ada tawar-menawar dalam masalah ini. Kalau kamu di pesantren buat ulah, kalau kamu di pesantren buat masalah, kalau kamu di pesantren tidak patuh kepada peraturan pesantren, bapak langsung akan datang kemari. Apa hukum pesantren? Bapak yang melaksanakan pada kamu. Jadi begitu. Eko malah anak ketika dihukum oleh pesantren, nyukaduan ke polisi. Akhirnya si anak tidak bisa terbentuk, tidak bisa jadi. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, kalau memang mau sekeluarga masuk surga, diatur, di planning dari awal kemana anak kita setelah ini. Masalahnya kini saya sedang ceramah di depan bapak-bapak yang anaknya lah tamat kuliah. Wah, coba aleh. Saya sedang ceramah di depan bapak-bapak yang anaknya lah tamat SMA. Coba aleh. Ini sesuatu yang sulit pak ya. Kalau anak-anaknya sudah besar-besar, sudah mau tamat, mau gimana lagi?
Kalau begitu solusi terakhir kepada anak-anak kita, wahai anakku sekalian, kalian sudah akil bal. Kewajiban kami mendidik kalian sampai kalian akil balik. Dalam Islam, Pak, laki-laki umur 5 balik Allah harus pandai mencari piti surang. Dalam Islam, dilatihnya dari ketek untuk pandai mencari piti surang. Umur 5 balik, nyolah harus punya uang sapu surang dari hasil paluahnya. Bolehnya bakar rajo di kadai awak, kadai apaknya digaji. Atau suruhnya bakar rajo tempat lain. Sementara sekolahnya, waang cari biaya sekolah surang. Ya, dan waang harus sekolah di anu. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang tua yang mendidik dengan sesuai pendidikan Islam. Lalu tentang suami, mau tak istrinya masuk surga? Dia pula yang mengatur istrinya, dek. Ini rumah tangga ya, dek ya. Kalau rumah tangga imamnya abang, bukan adek. Adek makmum. Selama abang masih memimpinmu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka patuhilah abang. Kalau abang tidak lagi memimpinmu dengan Al-Quran dan Sunnah, abang ajak dirimu bermaksiat dan durhaka pada Allah, silakan tidak mengangkat abang sebagai imam. Maka rumah tangga dalam hal-hal yang memang strategis, tetap suami yang memutuskan. Adek, anak kita tamat SP, anak kita nanti tamat SMP, dia kita masukkan ke pesantren anu. Oh bang, anak kita bukan tipe anak yang mandiri segala macamnya. Justru di situ kita buat dia mandiri. Saya tidak setuju bang. Nanti anak kita tidak jadi anak yang soleh. Anak kita akan menjadi anak narkobais. Anak kita menjadi anak pencandu. Anak kita menjadi anak yang nakal dan jahat. Patuhilah abang dek dalam hal ini. Kamu harus ikut abang sekarang. Jadi sang istri wajib menunjukkan kepatuhan. Tidak sedikit juga para istri mengatakan, saya tidak setuju. Ini anak kita berdua, bukan anak abang saja. Ya, apapun keputusannya harus keputusan kita bersama. Maka bukan lagi menjadi imam dan makmum kalau begitu. Sama-sama imam namanya itu. Ya betul ibu. Sama-sama jadi imam di rumah tangga. Yang imam itu siapa yang diikuti? Allahu Akbar, ruku' kata imam. Si makmum tak boleh membantah doh. Capek dah ruku' aman. Tak boleh membantah doh. Langsung ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Tak boleh sang istri membantah. Tak boleh lambek bana, capek bana. Tak boleh sami'na wa ata'na. Bahkan sampai-sampai kalau suami solatnya duduk, maka istri solatnya juga duduk. Sampai begitu, wahai kaum muslimin. Kan begitu dalam solat. Kalau imam solatnya duduk, sunnahnya makmum juga solatnya duduk. Gitu. Begitu. Hiduplah di rumah tangga menjalankan syariat. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, coba perhatikan. Hakikat mendirikan rumah tangga adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisi amir dan imam dipegang oleh suami. Tapi rumah tangga yang pemegang kendali adalah istri. Saya ragu kalau rumah tangga ini akan ada di dalam surga. Karena pemegang kendali adalah istri. Suami mengamanga diam. Suami mengamanga antok. Bah kece istri lah mengikut sajonya. Bahkan istri yang kerja, suami yang merahsiakan rumah. Tukar salah kelamin Kalau begitu yang terjadi, ganti kelamin saja. Istri tukar kelaminnya jadi apa-apa. Dan siapa yang di rumah kau, tukar kelaminnya jadi mak-mak. Terbalik. Yang wajib cari nafkah, yang wajib masih tungkus lumus di luar sana adalah lelaki. Bahkan dalam Islam yang dianjurkan, diperintahkan untuk pergi ke pasar belanja urusan dapur juga suami, Pak. Dalam Islam, istri biarlah di rumah membantu. Ibu masakan, mereka masak. Itu pun istri sifatnya membantu. Tapi dia bukan pembantu. Kalau dia membantu, alhamdulillah. Dia tidak membantu, suami seharusnya menyiapkan makan. Payah apa-apa menerima kini kaji awak kau. Suami yang harusnya menyiapkan makan. Bahkan kata Rasulullah, engkau suapkan istrimu.
Kalau engkau ingin makan, pastikan jatah istrimu tersedia terlebih dahulu. Biarkan istrimu kenyang terlebih dahulu. Aku ini betul belakang pengajian aku buya. Di Minang namun itu doh. Awak mau orang Minang, mau orang Afrika, mau orang Eropa, mau orang Amerika, mau orang Islam. Yang dalam Islam, istri sifatnya kalau dia mau menolong kita di rumah untuk menyiapkan masakan, minuman dan sebagainya, itu sedekah dari istri pada suaminya. Tapi kalau dia tidak memasakkan masakan untuk kita, dia tidak membuatkan minuman untuk kita, dalam hadis ternyata Nabi mengatakan justru suami yang menyiapkan makan dan minum buat istri. Sana tiba ibu galak, ibu satu belakang semuringah nu semua hidup pada sekali kau dengan pengajian. Bantai dari ibu ya, yo tuntet. Bahkan banyak apa-apa bini ya kok. Tidak ada sedianya minum doh, tidak ada sedianya makan doh. Parisolah balik hadis-hadis Nabi dalam rumah tangga. Untuk pergi balajo ke pasar harus laki-laki. Untuk menyediakan makanan harus laki-laki. Bahkan kalau perlu bini disuruhan. Amun tak mau tagi ni ha. Sedang baca itu, ba'a Rasulullah memperlakukan istri-istrinya. Sedang di rumah Nabi, beliau yang mengerjakan pekerjaan rumah. Menyapu, membarasian, mencuci, menjamu, Rasulullah yang melakukannya. Namun dia sedang mau tahu Bapak Ibu. Lalu istri manganya kalau mau itu, batal luas saja. Sekali lagi, di Minang ini kan ada urusan sumur, dapur, kasur, itu urusan bini. Termasuk urusan merawat dan mendidik anak-anak urusan bini. Kan itu yang dipakai dalam Minang ya. Sementara kalau di dalam Islam, urusan kasur, urusan bini. Urusan sumur, urusan dapur, urusan suami. Urusan bini melahirkan anak, menyusukan anak, merawat anak, mendidik anak, suami. Menghidangkan makanan, menyediakan makanan, minuman, suami. Lamaknya jadi bini tu kalau dalam Islam yo. Berarti yang dipakai kini kau apa? Indah Islam duduk. Yang dipakai adalah budaya dan adat Timur Minangkabau. Tapi boleh nak bini membantu rancak bana, itu sedekah bini ke suami. Jadi kalau membantu bini, ucap terima kasih Pak. Makasih sayang ya, sudah masakkan untuk dak. Ndaknya masakannya marabu apa? Ndaknya masakkan. Cara pulang ke rumah kari yang semeja aja. Bumbu langkau semacam langkau di ano. Di apa? Di kulkas. Yang kurang le. Benda masak engkau Dinda. Itu haknya nyoka masak, ndak haknya masak. Awak nak boleh bertanya doh. Kalau para lu wahai bapak ibu, saya lihat di rumah ada makanan awak li tak. Pai balik nasi bungkus kat dua untuk awak cik untuk bini cik. Kalau nak sempat awak masak lai. Wahai bapak ibu, awak balikkan kaji dan kapal padun sabananya gua. Kamu yakin banyak betul lah belakang di si kepala kita usah seluruhnya gua. Nak menerima rasanya dah. Nak bu ya? Nak menerima rasanya dah. Pengajian gini gua. Kalau awak baca cerita Islam, modeliku yang sebenarnya Islam. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, you berbeda pengajian kita malam itu. Tetapi hakikat mendirikan rumah tangga adalah menjalankan agama. Menjalankan agama. Bara banyak jasa bini kepada laki sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Banyak nyoba jasa, sementara itu bukan tugasnya, bukan kewajibannya. Ini cucian pakaian awak, padahal nak pembantu awak. Ini jamuan pakaian awak, ini nak pembantu awak. Ini setrikakan pakaian awak, ini nak pembantu awak. Lanyo buen sadala lanyo babagi hijau baru leh. Nima terima kasih awak. Kau bu, ndak ada memasan nambah sesia tadi kau mengaji mudi kau bro. Kan dia pasan ndak buya apa? Tindak, ambo sedang ndak di pasar dek sia-sia ni. Memang menyampaikan lah banyak para suami indak maharagoi seluruh perjuangan istri menyediakan dan memfasilitasi kenyamanan hidup dalam rumah tangga. Karena balik Nabi kalau di rumah saya yang menyapu. Nabi kalau cabiak pakaian saya yang menjahit. Nabi kalau tabuk loteng saya yang memanjek. Nabi
Lalu bini mangga karajonyo memperancak diri di rumah untuk kesenangan suami. Maaf ya, untuk kesenangan suami diranjang, dikasuh. Lalu untuk melahirkan anak-anak biar sehat, menyusukan anak-anak, kemudian merawat anak-anak, selebihnya suami. Bapak, Ibu, kita kok hampir mirip dengan ambo kan punya kudo pada pesantren. Ada kudo-kudo batino. Kami punya teranak Jawi. Kami punya teranak Kambiang. Nah, ambo nak mengecekkan istri kau Jawi Kambiang kudo roa. Tetapi manga kudo tu na batino. Awak baru nyo punya anak dan nyo menyusukan anaknya. Ya kan? Nyo merawat anaknya. Salabiahnya makan minumnya saya menyediakan. Kita nak. Kita menyediakan. Kandangnya saya merahsiakan. Kita benda. Kita merahsiakan. Ya, kita yang menyelesaikan segalanya. Saki kudo awak yang harus panik dan panyang untuk mengurus banyak kacegak balik capek. Sementara awak berharap inyoku bisa beranak dan you bisa beranak pinak. Makanya kata Nabi, pa banyak anak kalian. Carilah bini dan namu beranak banyak. Kalau cik, kalau dari awal dah ambon yo anaknya dua leh, dah asal jadi gini. Ambon yo beranak dua saja nanti dah yo. Laki-laki padusi pokoknya nak dua, nak usah jadi gini. Kita pilihlah wanita yang dari awal bersedia. Amu hendak adik beko kalau jadi bini udah beranak sebanyak-banyakmu. Jangan khawatir dia. Beko untuk mengurus cucian, makanan dapur, membereskan rumah segala macamnya. Kok ada udah di rumah, udah yang menyelesaikan. Kalau udah tidak ada, udah carikan orang yang akan membantu dia. Gimana? Baca ada hadis Nabi bahwa salah satu tugas dan kewajiban suami mencarikan pembantu untuk istrinya. Itu. Yuman jawaban aja di bini ya dalam Islam. Itu nak terjadi dewa kini itu rebuya. Kalau terjadi warna sanang di rumah tangga dalam Islam. Nah, kembali kepada istri. Istri tak boleh membantah ketika suaminya menginginkan sesuatu. Dek, anak kita masuk pesantren. Siap bang. Dek, anak kita akan kita jadikan hafiz Al-Quran. Setuju, abang. Adek, abang sekarang ingin aja adek pindah kita ke Aceh. Oke, abang. Kita, istri kata Rasulullah, ketika kamu masuk dalam pernikahan, kamu seperti masuk dalam kerangkeng perbudakan. Hadis ini hasan. Ketika kamu masuk dalam pernikahan, kata Rasulullah kepada kaum wanita ya, kamu seperti masuk dalam kerangkeng perbudakan. Kamu dibawa kemana saja jangan melawan. Kamu dibawa kemana saja jangan melawan. Dibawa ke Aceh, dibawa ke Mas saja, ikut. Patuh habis dari seorang istri kepada suami. Nah, dapat suami yang soleh, dapat bini yang soleha, anak-anaknya insya Allah soleh. Iko yang model iko yang pas kisah keluarga berkumpul dalam surga. Yang model ini Bapak Ibu, sekeluarga berkumpul dalam surga. Yang macam ini. Tapi bini kemari painyo, selaki kemari bini, kak kemari painyo. Anak antara kamalo painyo. Insya Allah keluarga aku basera-serak di dunia, basera-serak di padang mahsyar, basera-serak dalam neraka. Naudzubillah. Sekali lagi, misi utama mewujudkan rumah tangga adalah untuk menyempurnakan setengah lagi agama kita. Itu misi utama membangun rumah tangga, menyempurnakan setengah agama kita. Sebelum menikah, setiap orang agamanya cuma setengah. Dengan pernikahan, agamanya jadi full. Berarti dalam rumah tangga wajib tegakkan agama. Begitu Pak. Seperti kata Nabi, seluruh umatku pasti masuk surga, kecuali yang tak mau. Siapa yang tak mau ya Rasulullah? Yang tidak mengikuti petunjukku, yang tidak mengindahkan ajaranku, yang tidak mencontoh diriku. Itulah umatku yang tak mau masuk surga. Adapun umatku yang masuk surga adalah yang aku yang diikutinya, aku yang dicontohnya, ajaranku yang dijadikannya sebagai jalan hidupnya. Itulah umatku yang masuk surga. Bapak, Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sayangi, kami cintai, berjuanglah kita, hidup hanya sebentar. Dan dunia juga sebentar lagi tersisa hidupnya. Sebentar lagi akan kiamat besar, kehancuran alam semesta.
Maka berlomba-lombalah Bapak Ibu, di waktu yang masih tersisa, jadilah keluarga yang beriman, bertakwa, soleh, menjalankan agama dalam rumah tangga, supaya di dunia berkumpul, di akhirat juga di dalam surga berkumpul bersama-sama. Demikian nasihat tausiah terakhir saya pada malam hari ini. Kalau sakit anggap saja banyak, kalau alun pueh, insyaallah tibu balik nanti ko bil-bilonnya lah kuah. Ya. Tidak bisa bersobok di dunia. Mudah-mudahan di depan pintu surga kita dipertemukan oleh Allah balik nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saja. Mari kita laksanakan solat Isya berjamaah. Dan kami minta maaf karena habis solat Isya kami langsung pamit. Ya. Kembali ke Payakumbuh. Baik Bapak Ibu. Demikian saja, semoga bermanfaat. Mari kita baca sama-sama surat Wal Asri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن wasadaqallahul azim. Baca doa kafaratul majlis. Siapa yang membaca doa ini, kata Nabi Muhammad SAW, maka sebelum ia berdiri dan tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan semua dosa-dosa kecil yang terlanjur ia buat sebelum itu. Mari Bapak Ibu sama-sama kita membacanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa resah tanpa sebab? Merasa gelisah meskipun hidup terlihat baik-baik saja? Merasa ada yang kurang, walaupun kita memiliki segala yang kita inginkan? Banyak orang mencari kebahagiaan di luar sana. Ada yang mengejarnya dengan harta, jabatan, atau popularitas. Tetapi mengapa masih banyak orang kaya yang hatinya kosong? Mengapa masih banyak yang merasa sepi meski dikelilingi banyak teman? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukung dakwah ini agar lebih banyak saudara kita yang mendapat manfaat. Jazakumullah khairan. Jawabannya sangat jelas. Karena hati manusia hanya akan tenang jika dekat dengan Allah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir mengingat Allah bukan hanya sebuah ibadah, tetapi juga kebutuhan hati kita. Seperti tubuh yang butuh makanan, hati kita butuh zikir agar tetap hidup dan bersinar. Hari ini kita akan membahas 5 alasan mengapa kita harus selalu mengingat Allah, bagaimana zikir bisa menjadi cahaya dalam hidup kita, dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita renungkan bersama. 1. Mengingat Allah adalah fitrah manusia. Sejak manusia diciptakan, Allah telah menanamkan dalam hati kita fitrah untuk mencari kebenaran. Itulah sebabnya, meskipun seseorang jauh dari agama, di dalam hatinya tetap ada kegelisahan, ada pertanyaan yang terus muncul. Apa tujuan hidup ini? Kemana aku akan pergi setelah mati? Apakah aku sudah menjalani hidup dengan benar? Banyak orang yang tidak menyadari bahwa hati mereka butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengira kebahagiaan bisa ditemukan dalam harta, jabatan, atau hubungan sosial. Tetapi kenyataannya, semakin jauh seseorang dari Allah, semakin kosong hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19.
Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketika kita lupa kepada Allah, kita akan kehilangan jati diri kita. Kita akan hidup tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, dan akhirnya terjebak dalam kecemasan dan kegelisahan yang tiada henti. Sebaliknya, ketika kita selalu mengingat Allah, kita akan merasa tenang, bersyukur, dan hidup kita akan lebih bermakna. Hati yang selalu berzikir adalah hati yang penuh cahaya dan ketenangan. Maka jika kita merasa ada yang kurang dalam hidup ini, jangan cari jawabannya di dunia. Carilah di dalam hubungan kita dengan Allah. Bisa jadi kita kurang berzikir. Kedua, zikir adalah sumber kekuatan dalam ujian. Hidup ini penuh dengan ujian. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai. Ada yang diuji dengan sakit yang berat. Ada yang diuji dengan masalah ekonomi dan kesulitan hidup. Ada yang diuji dengan kegagalan dan kekecewaan. Saat menghadapi ujian, kita sering merasa lemah dan tidak berdaya. Kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi, tahukah kita bahwa setiap ujian adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Setiap kesulitan yang kita hadapi sudah Allah siapkan solusinya. Tetapi seringkali kita tidak bisa melihat jalan keluar, karena hati kita dipenuhi kegelisahan. Lalu bagaimana cara menghadapi ujian hidup? Jawabannya adalah dengan menguatkan hati melalui zikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Apa yang kita rasakan? Ada ketenangan, ada rasa pasrah, dan ada keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Orang yang selalu berzikir tidak mudah putus asa. Dia tahu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Dia tahu bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Ujian akan tetap datang, tetapi hati yang selalu berzikir akan lebih kuat dalam menghadapinya. 3. Zikir menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kita semua adalah manusia yang penuh dosa. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Setiap hari, kita mungkin berbuat salah, baik dengan lisan, perbuatan, atau bahkan dalam hati kita. Kadang kita sadar telah melakukan dosa, kadang kita tidak sadar. Tetapi yang pasti kita semua butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Maha Pengampun. Dia tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga memberikan kita cara yang sangat mudah untuk menghapusnya, dengan berzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni, meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba renungkan, betapa banyak dosa yang kita lakukan setiap hari, tetapi Allah memberi kita cara yang begitu mudah untuk menghapusnya. Bayangkan, hanya dengan meluangkan beberapa menit untuk membaca zikir, dosa-dosa kita yang begitu banyak bisa dihapus. Bukankah ini adalah kasih sayang Allah yang luar biasa? Dan bukan hanya itu, zikir tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga mengangkat derajat kita di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan seseorang dari azab Allah selain zikir kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, semakin banyak kita berzikir, semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah. Jadi, mengapa kita harus menyia-nyiakan kesempatan ini? Mulailah dari sekarang. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa berzikir. Setiap kali kita ingat, ucapkan Subhanallah wa bihamdi.
100 kali sehari untuk menghapus dosa. Astaghfirullah, untuk meminta ampunan. La ilaha illallah, untuk memperkuat iman. Alhamdulillah, untuk mensyukuri nikmat. Jangan biarkan hati kita kosong dari zikir, karena hati yang kosong dari zikir adalah hati yang mati. 4. Zikir melindungi dari gangguan setan dan kejahatan. Saudaraku, setan tidak pernah berhenti berusaha menyesatkan manusia. Sejak zaman Nabi Adam hingga hari ini, mereka terus berusaha menjauhkan manusia dari Allah. Mereka membisikkan keraguan, menanamkan rasa takut yang berlebihan, dan membuat kita lalai dari mengingat Allah. Mereka ingin kita sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat, dan akhirnya jatuh dalam perangkap dosa. Allah sudah memperingatkan kita dalam Al-Quran. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Quran Surat Fatir ayat 6. Setan tidak bisa kita lihat, tetapi mereka selalu ada di sekitar kita. Mereka menggoda kita agar malas beribadah, menunda salat, marah tanpa sebab, dan berpikir negatif. Tetapi ada satu cara sederhana untuk menangkalnya, zikir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan lari terbirit-birit dari rumah yang di dalamnya disebut nama Allah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, setiap kali kita berzikir, setan akan menjauh dari kita. Ada beberapa zikir perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sangat ampuh untuk menjaga diri kita dari gangguan setan dan kejahatan. Zikir pagi dan petang, ini adalah tameng pelindung bagi kita. Dengan membaca zikir pagi dan petang, kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan yang bisa menimpa kita sepanjang hari. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan mengirimkan malaikat yang menjaganya hingga pagi. Membaca bismillah sebelum melakukan sesuatu. Setiap kali kita makan, minum, masuk rumah, atau melakukan sesuatu, biasakan mengucapkan bismillah. Karena jika kita lupa menyebut nama Allah, setan akan ikut serta dalam aktivitas kita. Menghindari tempat dan waktu yang rawan gangguan setan. Ada beberapa tempat yang sering menjadi sarang gangguan setan, seperti tempat yang kotor, tempat yang sunyi di malam hari, atau tempat-tempat maksiat. Jika kita sering berzikir, insya Allah kita akan dijauhkan dari tempat-tempat semacam itu. Dengan berzikir, kita menutup pintu bagi setan untuk masuk ke dalam hati kita. Kita tidak mudah emosi, tidak mudah cemas, dan tidak mudah terjerumus dalam godaan dosa. Zikir adalah perisai. Semakin kuat zikir kita, semakin sulit setan untuk mendekati kita. 5. Zikir membantu kita mendapatkan husnul khatimah. Saudaraku, apa impian terbesar kita dalam hidup ini? Apakah ingin memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, popularitas yang luar biasa? Semua itu tidak ada artinya jika kita tidak bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Kita semua pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menghindari kematian. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana keadaan kita saat ajal menjemput? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Tetapi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kalimat ini keluar dari mulut kita saat ajal menjemput? Caranya adalah membiasakan diri berzikir setiap hari. Orang yang sepanjang hidupnya selalu berzikir akan lebih mudah mengingat Allah di saat sakaratul maut. Tetapi orang yang jarang berzikir mungkin akan kesulitan menyebut nama Allah saat ajal menjemput. Ada banyak kisah tentang orang yang sulit mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya. Mengapa? Karena sepanjang hidupnya, lisannya tidak terbiasa menyebut nama Allah. Yang terbiasa ia ucapkan adalah keluhan, makian,
atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, ada juga kisah tentang orang-orang yang sangat mudah mengucapkan La ilaha illallah di akhir hayatnya. Mereka tersenyum saat meninggal, wajah mereka bersinar, dan Allah memudahkan urusan mereka. Apa rahasianya? Karena mereka selalu berzikir saat masih hidup. Maka dari itu, mulai sekarang, biasakanlah berzikir. Setiap pagi dan petang, ucapkan zikir perlindungan. Setiap selesai salat, luangkan waktu untuk membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Setiap kali mendapatkan nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Setiap kali merasa lelah, ucapkan La haula wa la quwata illa billah. Setiap kali merasa takut, ucapkan Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jika kita sudah terbiasa berzikir dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah, di saat ajal menjemput, Allah akan memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid, dan itulah sebaik-baik akhir kehidupan. Saudaraku, setelah kita memahami betapa pentingnya mengingat Allah, mulailah dari sekarang. Subhanallah wa bihamdi, 100 kali sehari untuk menghapus dosa. Astaghfirullah, untuk meminta ampunan. La ilaha illallah, untuk memperkuat iman. Alhamdulillah, untuk mensyukuri nikmat. Jangan biarkan hati kita kosong dari zikir, karena hati yang kosong dari zikir adalah hati yang mati. Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama kita belajar, bersama kita berubah. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah membimbing dan memberkahi langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.